Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 250 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikutin langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat tahu sakura yang penampilannya cantik dan rasanya enak gurih. Walaupun ini tampaknya sangat sederhana, tapi untuk menghasilkan tahu sakura yang bisa merekah seperti bunga ini, ada teknik atau triknya sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram tahu putih, ini dari 10 buah ya, masing-masing beratnya 50 gram. 1 buah wortel ukuran kecil, kurang lebih 50 gram. 1 butir telur ayam, ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1,5 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. 1/2 sendok teh penyedap rasa. 1 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. 3 butir bawang merah, atau ini setara dengan 15 gram. 2 siung bawang putih, kurang lebih 10 gram beratnya. 1/4 sendok teh lada butir. Dan sosis ya. Ini saya menggunakan yang rasa ayam. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kurang lebih kita butuh 4 buah. Kemudian untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam seperti ini ya. Kalau misalnya mau menggunakan cetakan yang lain juga nggak masalah. Ini nanti kita olesi dengan minyak. Langkah pertama, tahu kita cuci bersih lalu kita haluskan ya. Bisa menggunakan ulekan atau bisa juga menggunakan garpu ya. Tapi supaya cepat, ini saya haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Ini sudah halus ya, lalu kita peras untuk menghilangkan airnya. Saya menggunakan kain seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kain seperti ini, bisa juga menggunakan serbet yang bersih. Ini hasilnya yang sudah diperas ya. Kemudian sosis kita bagi menjadi 3 potong ya. Lalu masing-masing bagian ini kita belah jadi 4, tapi jangan sampai putus. Jadi hasilnya seperti ini. Wortel, bawang merah, bawang putih ini kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih. Kemudian wortel kita parut dengan menggunakan parutan keju. Kalau misalkan kita tidak punya parutan kejunya, wortel bisa kita iris kecil-kecil ya. Irisan brunoise 1 mili kali 1 mili. Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih dan ladanya ya sampai halus. Ini sudah halus ya bumbunya. Setelah bumbunya halus, lalu kita campur dengan telur, garam, penyedap rasa dan gulanya ya. Ini kita aduk sampai rata, sampai garam, gula, dan penyedap rasanya ini larut semuanya ya. Kemudian campur wortel juga
telur yang sudah kita campur dengan bumbunya tadi ya. Lalu ini kita aduk, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan sendok kayu sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita cetak ya. Ini ya yang sudah kita cetak ya, jadi kita ratakan sampai penuh. Lalu kita tancapkan sosisnya di tengah ya. Bagian yang terbuka ada di atas ya, jangan di bawah. Seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Menancapkan sosisnya ini kurang lebih setengah bagiannya ya, supaya bisa kuat, tidak lepas nanti saat digoreng. Ini hasilnya yang sudah saya pasangi sosisnya ya. Kemudian ini kita kukus sampai matang. Ini airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan ya adonan yang sudah kita cetak ini, kita kukus sampai matang. Tutupnya tidak perlu kita bungkus dengan serbet ya, karena ini bukan kue. Nah, ini hasilnya yang sudah kita kukus ya, bisa merekah seperti ini. Ini kita biarkan dulu sampai betul-betul dingin, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Kemudian ini kita goreng dalam minyak yang sudah kita panaskan. Bisa langsung kita goreng, atau bisa juga kita celupkan dulu ke dalam telur. Tapi ini nanti akan saya goreng langsung ya, tanpa dicelupkan ke dalam telur. Masukkan ke dalam minyak ya yang sudah betul-betul panas. Pastikan minyaknya ini merendam tahunya. Ini nanti tidak akan kita bolak-balik ya, supaya tidak merusak sosisnya. Masukkan secukupnya ya. Ini kita siram-siram seperti ini. Ini kita goreng sampai nanti tahunya berwarna coklat. Gunakan api cenderung sedang ya, supaya tidak gampang gosong. Ini kita biarkan saja ya, nggak usah dibolak-balik, ini nanti bisa coklat sendiri. Ini sudah berwarna coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Lakukan hal yang sama untuk sisa tahu yang belum digoreng. Nah, ini hasilnya tahu sakura yang sudah jadi ya, bisa merekah seperti bunga. Ini rasanya gurih, tambah enak kalau dimakan dengan saus sambal atau saus tomat atau lombok riwit. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih tahu yang bagus ya, yang rasanya tidak asam atau kecut. Kemudian, kalau tahunya ini banyak mengandung air, kita peras untuk mengurangi kadar airnya supaya nanti tidak hancur saat digoreng. Yang kedua, supaya nanti hasilnya bisa merekah seperti bunga, maka pilih sosis yang kalau digoreng bisa merekah. Karena ada jenis sosis yang kalau digoreng walaupun sudah dibelah tidak bisa merekah. Kemudian sosis kita belah sampai ke ujung, tapi jangan sampai putus. Karena kalau kita membelahnya ini kurang ke dalam, ini nanti hasilnya tidak bisa merekah. Kemudian kita tancapkan kurang lebih separuhnya supaya tidak lepas saat digoreng. Yang ketiga, goreng dalam minyak cukup banyak sampai merendam tahunya dan jangan diaduk-aduk, dibolak-balik, biarkan coklat dengan sendirinya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar,
maka siapa saja bisa membuat tahu sakura yang tampilannya cantik, rasanya enak dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.